Halo, salam sejahtera untuk seluruh guru-guru di Indonesia, khususnya CGP yang ada di Indonesia. Modul 1.2.A.7. Saya Nelly Tampu Bolon, CGP Kota Medan, dengan fasilitator Bapak Nanang Burhan MPD dan guru pengajar praktik Yanti Masni MPSI. Berikut ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak seperti apakah saya? 4 hal utama yang saya yakini. Yang pertama adalah guru penggerak yang dapat mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Jadi selain kita dapat mengembangkan diri kita juga harus dapat menggerakkan orang lain. Kemudian yang kedua, guru penggerak yang dapat memimpin pembelajaran. Jadi guru penggerak itu harus mampu menjadi guru yang baik, memimpin kelas dengan baik. Yang ketiga, guru penggerak yang dapat memimpin manajemen sekolah. Dan yang keempat, guru penggerak yang dapat memimpin pengembangan sekolah. Kemudian, nilai-nilai apa saja yang dapat saya kuasai di masa depan? Yang pertama adalah kemandirian. Jadi, guru penggerak itu harus punya nilai mandiri. Artinya, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, guru penggerak itu harus dapat memunculkan motivasi dari diri sendiri, bukan karena suruhan orang lain melakukan sesuatu, bukan karena intervensi seseorang, bukan karena takut nanti tidak dapat gaji, bukan karena nanti takut nilainya jelek. Tapi seorang guru penggerak itu bekerja dengan motivasi yang muncul dari dirinya. Yang ketiga, guru penggerak juga harus mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi apa yang dimiliki seorang guru? Nah, misalnya kita ini ada potensi IT, kembangkan dirimu, buka YouTube, pahami langkah-langkahnya, kemudian gerakkan orang lain untuk melakukan hal-hal yang sama seperti yang kita lakukan itu. Kemudian nilai yang kedua adalah reflektif. Bicara tentang reflektif, tentunya kita tidak boleh berpaling dari mengevaluasi. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mengevaluasi hal yang sudah kita lakukan itu. Apakah ada kemajuan? Apakah ada kesalahan ketika melakukan itu? Apakah nantinya kita akan melakukannya juga secara berkesinambungan dan lain sebagainya? Kita harus bisa berkaca. Saya tadi ini melakukan apa? Apakah tadi saya melakukan hal yang benar? Apakah tadi saya melakukan hal yang salah? Apakah sudah betul? Apakah merugikan orang lain? Dalam hal ini, apakah merugikan siswa, merugikan murid, atau merugikan guru, atau bahkan merugikan lingkungan? Nah, setelah kita mengevaluasi, muncul aksi perbaikan. Dari kesalahan kita terdahulu, setelah kita evaluasi, tentunya akan ada perbaikan. Kita memperbaiki hal yang salah kita lakukan tadi, hal yang kurang tepat yang kita lakukan tadi. Nah, setelah ada aksi perbaikan, maka adalah perubahan. Jadi, guru yang dulu, sekarang sudah ada perubahan. Makanya ada lagu yang mengatakan, aku yang dulu bukan lagi yang sekarang. Jadi, kalau dulu kita nyaman dengan posisi kita saat ini, mengajar sebagai pemimpin pembelajaran, bicara terus di depan kelas, nah sekarang kita harus berubah. Biarkan siswa merdeka berpendapat di depan kelas atau di dalam kelas. Next,
kolaboratif. Kolaboratif ini mampu membangun kerjasama atau bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Jadi kolaboratif ini sangat penting dalam pembelajaran. Kalau kita tidak bisa membangun kerjasama dengan orang tua atau lingkungan, komite sekolah atau stakeholder lainnya, maka proses pembelajaran di sekolah itu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Jadi semua pihak yang terkait, yang berhubungan dengan sekolah harus punya kerjasama yang baik. Next, yang berikutnya adalah inovatif. Inovatif ini akan menghasilkan pikiran yang kreatif. Jadi ketika kita berpikir kreatif, kita dapat menghasilkan karya yang inovatif. Nah, kemudian setelah kita mengeluarkan ide kreatif kita ini, muncullah gagasan baru atau ide yang baru. Ide baru di sini bisa jadi solusi tentang sebuah masalah, ya. Solusi tentang sebuah masalah. Kalau dari keberpihakan siswa, mungkin siswa mampu menciptakan satu karya, ya. Satu karya yang sifatnya inovatif. Bisa kita katakan misalnya menciptakan baling-baling angin dari roda sepeda, ya, dan sebagainya. Kemudian berpihak pada murid. Tentunya pembelajaran yang kita lakukan harus berpihak pada murid. Apa itu maksudnya? Berikan kebebasan kepada murid atau kemerdekaan kepada murid untuk mengatakan pendapatnya di kelas atau di sekolah, ya. Kemudian berikan kemerdekaan kepada mereka untuk membangun diri. Jadi nggak selalu kita menggurui mereka dengan keinginan kita. Kita memaksa keinginan kita kepada mereka. Padahal mereka punya kodratnya sendiri. Mereka punya keinginan di hatinya sendiri. Nah, ini yang kelima, ini adalah penutup nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru. Jadi ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru, khususnya calon guru penggerak. Next, mengapa kelima nilai itu tadi penting untuk saya? Tentu sangat penting karena nilai-nilai ini menjadi standar yang mengarahkan perbuatan dan standar pengambilan keputusan terhadap sesuatu atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Jadi maksudnya di sini, ketika kita membuat suatu keputusan, alangkah baiknya kita memperhatikan nilai-nilai guru penggerak yang tadi, kelima nilai guru penggerak yang tadi. Kemudian berikutnya adalah nilai ini juga berfungsi sebagai motivasi dalam mengarahkan tingkah laku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah dengan menghayati, memahami nilai-nilai yang 5 itu tadi, dan saya terapkan di dalam hidup saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari, maka saya akan dapat menghasilkan pelajar yang berprofil Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini. Salam sehat untuk kita semua. Maju terus guru penggerak Indonesia. Sekian dan terima kasih.